Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan saya berbagi materi mengenai cara membuat presensi menggunakan Zoho, menggunakan situs Zoho. Baiklah, langsung saja. Yang pertama kita ketik zoho.com seperti ini tampilannya. Ini adalah homepage-nya zoho.com. Kemudian cari yang form, agak ke bawah memang letaknya ini Zoho form. Kita klik Zoho form. Nah, seperti ini. Terus misalkan kalau kita disuruh untuk login, kalau belum punya akun kita sign up atau register. Kalau sudah punya akun Google, kita pakai akun Google saja. Oke. Untuk form itu, untuk Zoho form itu memang dibatasi dengan 3 form. Jadi apabila kita sudah membuat 3 form, maka di sini menu new formnya nggak akan aktif. Nah, untuk bisa mengaktifkan maka kita harus menghapus del salah satu, yang atas apa yang tengah apa yang bawah. Misalkan saya del yang ini saya delete. Nah, seperti ini misalkan. Yes. Nah, sekarang kita coba new form, apakah mau? Karena ini cuma ada 2 form, maksimal 3 ya. Klik new form. Oh, mau, ternyata mau ya. Create a new form, create form or blank form atau apa, pakai form template. Kita misalkan create form template misalkan seperti ini. Jadi kita membuat temanya daripada Zoho form itu kayak gini. Ada pilihan sendiri, ada yang client detail kayak gini. Nah, ada yang pakai ini. Nah, silakan kita pilih yang ini ya, yang komplain. Use this template dulu. Kita pakai template ini, kita klik dulu sebelum kita menjalankan tugas selanjutnya. Nah, seperti ini. Form title, kita input judul formnya, misalkan daftar hadir. Ini saya besarkan saja, daftar hadir. Description. Kalau untuk form title ini kita pakai huruf kapital nggak apa-apa, karena namanya saja title atau judul. Maka description ini harus pakai huruf kecil. Misalkan perintah formnya isikan data berikut dengan benar, misalkan seperti itu. Mapel placement ini kita taruh di mana? Misalkan right sini seperti ini, kalau left seperti ini, kalau top seperti ini. Ya, misalkan kita taruh di left kayak gini ya. Kemudian kita menyaksikan, kita bisa menambahkan ya bawaan dari Zoho seperti ini. Misalkan nama, first, last, email, nomor telepon. Ini bisa kita hapus ini, sesuai selera kita. Yes, ini misalkan nama, full name, ini bisa kita ganti ya. Ini full name dengan nama lengkap itu bisa. Misalkan nama lengkap
itu nama lengkap plus kelas, maka kita pakai yang single line saja, kita tambahkan ya. Jadi habis nama lengkap kita tambahkan formnya single line seperti ini. Nah seperti ini. Bisakah kita drag ke atas, kita pindah ke atas? Insya Allah bisa. Nah seperti ini. Single line ini kita blok ya, kita ganti dengan kelas. Kalau kita menginginkan kelasnya itu memakai pilihan, maka jangan single line, maka dihapus saja dulu seperti ini. Yes, misalkan multiple choice, misalkan multiple choice seperti ini. Kalau multiple choice itu saya rasa kurang pas ya, kita pakai yang checkbox, bisa juga checkbox saja. Misalkan ini kita pindah ke sini, di bawahnya nama lengkap, checkbox kita ganti dengan kelas, yaitu ini kelas, misalkan kelas 7A, misalkan ini kelas 7B, sini misalkan kelas 7C, tambah lagi karena kurang di kelas 7D misalkan, kemudian kelas 7E, kemudian kelas 7F seperti ini. Ini kita klik mandatory ya. Mandatory itu kalau di Google Form itu required, tulisannya required, membacanya required atau diwajibkan ya, mengisi nama lengkap sudah, kelas sudah. Jadi kalau kita melakukan ulangan harian kebetulan itu online, maka kita disuruh oleh guru kita untuk mengisi presensi, maka yang tanda bintang merah itu kalian isikan, karena itu wajib diisi, nama lengkap wajib, kelas wajib. Terus kita tambahkan satu form lagi, yaitu misalkan nomor absen. Nomor absen itu biasanya nggak milih, cuman mengetik saja, maka kita insertnya single line, insert single line seperti ini. Tunggu, masih proses, masih adding file itu menambahkan baris. Kita ulang sekali lagi, single line. Nah ini sudah muncul. Kita taruh single line-nya di bawahnya kelas, nama, kelas, nomor absen seperti ini. Single line ini kita ganti dengan nomor presensi, jangan absen ya. Kalau absen itu kan nggak masuk, yang benar itu presensi. Instruction nggak usah kita isi, medium kayak gini. Jadi kita setting dari tadi kecil tampilannya sampai segini. Kalau medium itu ya di sini ya. Email nggak usah, karena ulangan harian ngapain pakai email, nggak usah ya. Email ini kita hapus saja. Yes. Phone number, nomor telepon juga kita hapus ya. Misalkan kita disuruh guru kita untuk mengisi tanda tangan, apakah ada form untuk tanda tangan? Insya Allah ada. Di mana letaknya? Nah
nih kita pakai yang signature itu tanda tangan ya. Nah seperti ini signature ya. Jadi misalkan ini kita gunakan nanti kita bisa ngisi tanda tangan layaknya pakai pulpen sini ya. Signature itu kita ganti dengan tanda tangan seperti ini. Udah cukup. Kita maaf ini presensi kita mandatory juga ya, wajib atau required. Tanda tangan ini enggak wajib, boleh diisi boleh enggak, maka enggak saya klik mandatorinya enggak saya klik. Oke, langkah selanjutnya adalah kita save. Kalau sudah kita save, kita share seperti ini. Nah ini adalah link dari form yang pakai Zoho tadi yang bentuk panjangnya ini. Jadi kalau mau meng-share bentuk panjang kita blok saja. Tapi kalau misalkan kita pengen pendek maka kita ketik shorten URL, kita pendekkan linknya. Nah jadi panjang jadi ini. Jadi ini dengan ini sama sebenarnya, cuma ini bentuk pendeknya seperti ini. Nah seperti ini ya. Untuk besar gimana? Kita copy saja, Ctrl C atau klik kanan copy sama saja. Misalkan dari sini kita copy ke medsos, ke WA group, atau misalkan kita mau ngecek langsung ini kita copy Ctrl C, kita ngecek langsung ke tab lain. Misalkan kita paste di sini di address bar, Ctrl V. Seperti apa tandanya? Nah seperti ini yang kita buat ya. Misalkan nama Agung Kurniawan kelas 7A misalkan, urusan C1 misalkan, tanda tangan misalkan. Ini tandanya kursor plus ya. Kalau plus jangan sampai seperti ini ya, jangan sampai seperti ini. Tanda plus itu artinya siap untuk dibuat seperti pena. Misalkan tanda tangan saya kayak gini misalkan. Kalau salah clear lagi. Misalkan kayak gini biasanya, terus submit. Thank you, your response has been submitted, seperti ini. Nah kalau sudah kita close saja ini, kita kembali ke zoho.com seperti ini. Kemudian bagaimana cara untuk melihatnya? Untuk melihat form yang kita buat tadi, yang sudah kita set tadi, nanti masuk ke menu report. Nah ini kamu kasih kursor kamu di sini, yang tanda home ini, report. Klik report, ada form, report, user dan seterusnya. Kita klik report. Jadi kita mau report. New report. Ini kan belum ada ya, belum ada sama sekali hasil reportnya. Kita klik new report seperti ini. Name report. Nama laporannya apa? Misalkan laporan presensi, laporan presensi PHIPA misalkan. Slides from, pilih dari mana? Pilih dari dokumen yang kita buat tadi. Yang mana? Daftar hadir penilaian harian yang ini. Create. Nah,
Jadi kita membuat daftar report. Kita general setting, kita isi date formatnya DDMMY, tanggal, bulan, tahun. Nah ini time zone nya ini ya, kita pilih ini ya, untuk Cina, GMT, Asia, Bangkok ini. Atau pilih base Indonesia time, waktu Indonesia Barat, Asia, Jakarta, seperti ini misalkan. Save. Nanti akan menjadi report, menu report nanti. Kita kembali lagi ke menu home, kita klik report. Apakah sudah tertambahkan tadi? Oh, sudah tertambahkan ini ya. Coba kita klik. Nah ini sudah presensi PH IPA hanya satu yang isi saya sendiri karena belum saya share ke medsos ya. Nah seperti anak-anakku sekalian, semoga bermanfaat tutorial dari saya. Ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.